Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini GSA20 akan menceritakan alur cerita yang berjudul Battletron. Gak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Dan akhirnya Xiuyan sampai di kota Blackmark atau Black Corner, dan Xiuyan turun dari kereta. Kemudian saudagar tersebut atau Domao bangun dari tidurnya. Dan setelah sampai mereka berdua berpisah. Guru Xiuyan memberitahu Xiuyan kalau gurunya akan mempersiapkan bahan-bahannya untuk membuat pil kelas 6 yang disebut pil roh dan bumi. Xiuyan yang sampai di kota Black Corner, Xiuyan membuat pil ungu pemulih roh untuk dijual. Untuk membuat pil tersebut, tungku roh milik Xiuyan rusak. Xiuyan ketika mau pergi ke rumah lelang, Xiuyan melihat inti iblis monster tingkat 6 dan kekuatannya menyaingi di ranah 2 Emperor. Kemudian guru Xiuyan menyebutkan bahan-bahannya untuk dijadikan pil kelas 6. Xiuyan yang sudah sampai di rumah lelang, Xiuyan terkejut saat melihat pintu masuk ke rumah lelang yang dijaga oleh seorang yang berada di ranah 2 spirit. Dan rumah lelang tersebut dijaga 8 gerbang penguasa wilayah kota Blackmark. Guru Xiuyan menyuruh Xiuyan untuk tetap waspada. Kemudian tuan muda dari sekte darah yang bernama Fang Ling, meskipun sekte darah dan 8 gerbang punya dendam Fang Ling yang punya keberanian, Fang Ling mendatangi rumah lelang Xiuyan, kemudian minggir dan diberitahu gurunya untuk tetap berhati-hati kalau bertindak karena banyak praktisi kuat yang tersembunyi. Di saat tuan muda berjalan, ada seorang wanita yang tak sengaja jatuh di hadapan tuan muda Fang Ling. Kemudian wanita tersebut meminta maaf pada tuan muda Fang Ling. Ayah Fang Ling termasuk orang kuat di peringkat nomor 5 dari daftar hitam. Xiuyan yang melihat pengawal Fang Ling membunuh wanita tersebut, Xiuyan kaget dengan kekejaman sekte darah. Xiuyan terkejut saat melihat ada banyak orang yang menjual bahan-bahan obat. Xiuyan yang tak punya uang, Xiuyan menawarkan pada juru penilai untuk menawarkan pil yang disempurnakan untuk dijual pada rumah lelang. Xiuyan langsung memberi pil yang disempurnakan Xiuyan. Kemudian awalnya juru penilai menolak jika barang yang dilelang tidak lebih dari 200 koin emas. Di saat juru penilai menciumnya, juru penilai kagum dengan obat tersebut yang begitu lembut dan murni. Xiuyan menyuruh juru penilai untuk membuka botol yang satunya lagi. Juru penilai memuji obat yang disempurnakan Xiuyan. Di saat juru penilai mencium obat tersebut, juru penilai kaget dengan pil roh 3 pola yang sangat bagus. Barang ini sangat bernilai, kata juru penilai. Juru penilai kemudian menyuruh Xiuyan untuk duduk. Awalnya menolak, giliran dikasih obat yang begitu hebat, bahkan bisa meningkatkan kekuatan sampai ke 3 bintang. Baru sadar siapa dulu dong Xiuyan. Kemudian Xiuyan diperbolehkan untuk ikut sertakan menjual pil tersebut. Juru penilai senang dengan Xiuyan. Juru penilai ingin memberitahu pemimpinnya tentang Xiuyan yang usianya masih muda, bahkan susah bisa memurnikan pil roh 3 pola. Pemimpin pasti tertarik karena tak ada banyak alkemis di kotanya. Untuk pil roh 3 pola dibuka harga dengan harga 700.000 koin emas, dan yang satunya dimulai dari harga 300.000 koin emas. Tetua Ging yang mengetahui kedatangan Fang Ling, Tetua Ging mengetahui kalau Fang Ling juga menginginkan harta tersebut, dan di tempat tersebut ada juga Morhan. Xiuyan pun disuruh masuk ke tempat pelelangan. Di saat tuan muda Fang Ling melihat Xiuyan, tuan muda Fang Ling penasaran dengan Xiuyan. Tuan muda Fang Ling terus saja menatap Xiuyan. Tuan muda Fang Ling tidak yakin kalau itu Xiuyan. Kemudian tetua sekte darah meyakinkan tuan muda Fang Ling kalau itu bukan Xiuyan yang diumurkan itu, dan jangan takut dengan api yang dimilikinya. Tak lama kemudian juru lelang datang dan akan segera dimulai pelelangan tersebut yang dibantu dari 8 gerbang. Tuan muda Fang Ling takut kalau harta tersebut jatuh ke tangan orang lain.
Tetua sekte darah menenangkan tuan mudanya. Jika harta tersebut jatuh ke tangan orang lain, ketua sekte darah tak akan tinggal diam. Kemudian pelelangan dimulai dengan pil milik Xuan. Juru lelang menawarkan harga 300.000 koin emas. Juru lelang juga berkata bahwa pil roh hijau 2 pola bisa meningkatkan kemampuan berkultivasi. 30 万33万 Pil roh hijau 2 pola milik Xuan dibeli dengan harga 400.000 koin emas. Murhan langsung menaikkan harga menjadi 600.000 koin emas setelah tahu tuan muda Fang Ling membelinya dengan harga 550 koin emas. 60万 Murhan langsung menaikkan harganya menjadi 1 juta ketika tuan muda menawar 650. Kemudian tuan muda Fang Ling berkata untuk pil rendahan 2 pola berani menawar 1 juta. 100万拍一枚2文清灵丹。 Murhan kemudian menyerahkan pil roh 2 pola pada tuan muda Fang Ling dengan harga 1,5 juta. Karena kelicikan Murhan yang menghipnotis tetua sekte darah untuk menawar harga 1,5 juta. 公主这么想要，还是让给你吧。 Juru lelang kemudian memberikan pil roh 2 pola pada Fang Ling karena ada 2 pil, 1 pilnya seharga 1,5 juta, maka 2 pil menjadi 3 juta. Xuan senang pil yang terjual dengan harga tinggi. Tuan muda Fang Ling kesal dengan kelicikan Murhan. Kemudian pil roh 3 pola milik Xuan dibeli oleh Mas Xuan ular langit dengan harga 1,5 juta. Xuan senang pil buatan Xuan terjual dengan harga mahal. Guru Xuan memberitahu Xuan kalau dia termasuk dari Mas Xuan ular. Guru Xuan juga berkata kalau Xuan pernah bertarung dengan salah satu dari Mas Xuan ular. Kemudian Xuan ingat kalau dia wanita misterius yang pernah melawan Xiaoyan. Tuan muda Fang Ling berencana akan merampok barang milik Mas Xuan ular yang dibeli di pelelangan. Ketika mereka pulang perjalanan, ketika melewati hutan sekte darah, Tuan muda Fang Ling sudah merencanakan dengan matang untuk merebut harta yang dibeli oleh Mas Xuan ular. Pengawal sekte darah sudah mengepung tempat tersebut. Juru lelang menunjukkan harta karun ketiga yang dilelang, yaitu sobekan kertas yang belum tahu fungsinya, tetapi juru lelang meyakinkan kalau sobekan kertas tersebut harta kuno. Xuan yang melihatnya kaget dengan sobekan kertas tersebut. Xuan juga tahu kalau sobekan tersebut adalah domain Lotus Flaming. Juru lelang untuk cepat-cepat menawar harta kuno itu. Guru Xiaoyan berkata pada Xuan kalau Xuan sangat beruntung bisa melihat peta kuno tersebut. Jika sobekannya ditemukan maka akan cepat menemukan harta kuno tersebut. Juru lelang menyuruh semua orang untuk mencoba membeli peta harta kuno dan akan menjadi keberuntungannya. Kemudian juru lelang menjualnya dengan harga 1.000 koin emas ke semua orang yang hadir dan ingin memiliki harta tersebut. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan harta tersebut. Tuan muda Fang Ling tertarik dengan sobekan peta kuno tersebut. Setelah tahu Xuan menawar peta kuno itu, kemudian tetua sekte darah memberitahu Tuan muda Fang Ling kalau benda itu tidak ada gunanya. Juru lelang memberitahu pada semua orang siapa yang bahkan menawar lagi selain Xiaoyan. Xiaoyan yang menawar harga dengan 100.000 koin emas. Tuan muda Fang Ling mengunggulinya dengan harga 200.000 koin emas. Xiaoyan kesal dan ingin mengungguli Tuan muda Fang Ling, tetapi dicegah oleh gurunya. Xiaoyan tak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan rasa emosi, Guru Xuan meredakan emosi Xuan dengan mengatakan jika Xuan bersikeras ingin memiliki peta tersebut, nanti akan memicu banyak orang. Dan sobekan peta tersebut akhirnya dibeli oleh Tuan muda Fang Ling. Guru Xuan memberitahu kalau peta kuno tersebut belum tahu jelas harta karun apa yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian Xuan lega karena mendapatkan jamur api inti bumi. Guru Xuan juga memberitahu kalau Tuan muda Fang Ling belum tentu bisa menemukan rahasia di dalam peta tersebut. Dengan jamur api inti bumi, Xuan dapat memurnikan pil roh bumi. Kemudian juru lelang menawarkan harta jika orang mempelajari atribut petir dapat merubah bentuk tubuh secepat kilat. Jika bertarung melawan musuh, kecepatannya tak ada menandinginya. Keterampilannya bertarung tingkat rendah kelas bumi.
Xian kaget dengan harta kelas bumi yang dilelang Morhan, juga tertarik dengan harta kelas bumi yang keterampilannya bertarung begitu cepat. Jika bisa memiliki harta tersebut, maka kecepatan bertarung gak ada yang bisa menandinginya. Xian yang tak mau bersaing memiliki harta kelas bumi tersebut. Xian diberitahu gurunya kalau barang yang dilelang di sini itu semuanya hasil pencurian dan tak ada yang berani mempelajarinya harta tersebut. Mas Xian ular menawar dengan harga 5,1 juta. Setelah mendengar Morhan menawar harga dengan 5 juta, Mas Xian ular mengunggulinya. Semua orang yang mendengarnya kaget. Tuan muda Valin tak mau ketinggalan, juga ikut menawar Morhan yang tak mau harta tersebut jatuh ke tangan orang lain. Morhan langsung menawar dengan harga 8 juta. Xian yang mendengar tawaran Morhan, Xian kagum kalau 8 juta itu penghasilan sama dengan keluarga militer per tahun. Kemudian Mas Xian ular menawar harga dengan 8,1 juta. Morhan yang ingin sekali memiliki harta tersebut langsung menawar dengan 10 juta koin emas. Tuan muda Fangling yang mendengarnya mengagumi kekayaan Morhan yang membeli dengan harga 10 juta koin emas. Morhan yang tidak sabar menunggu hasil dari pemenang lelang tersebut. Morhan menyuruh juru lelang untuk mengumumkannya dengan cepat, dan harta tersebut jatuh ke tangan Morhan. Mas Xian ular yang mendengarnya menyayangkan Morhan yang terlalu banyak mengeluarkan uang demi harta itu. Kemudian pelelangan terakhir, sungguh pelelangan yang sangat misterius. Juru pelelangan harus mengaktifkan dinding penghalang. Xian terkejut ketika juru pelelangan mengaktifkan dinding penghalang. Juru lelang kemudian mengeluarkan harta terakhir yang tak akan mengecewakan. Harta terakhir membuat pemimpin 8 gerbang turun untuk melihat harta terakhir. Guru Xian juga memberitahu kalau nafas kuat ini pasti dari pemimpin dari 8 gerbang.